Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam, apapun buat teman-teman yang sedang nonton video penjelasan untuk materi minggu ini. Nah, kita langsung aja masuk ya, teman-teman semuanya. Kita langsung aja mulai. Nah, pertanyaannya, kita akan ngebahas apa aja sih? Ya, pasti tentang gambaran umum seni rupa, desain, dan kriya. Terus juga gambaran umum industri kreatif, serta menjawab pertanyaan barangkali ya, menjawab pertanyaan kenapa sih kita harus mempelajari pengantar studi seni rupa, desain, kriya, dan ilmu kreatif ini. Nah, eh, sebagai pendahuluan pastilah dimulai dengan pertanyaan apa itu seni rupa, apa itu desain, apa itu kriya, apa itu industri kreatif. Nah, coba jawab sendiri, coba pertimbangkan sendiri. Dari kedua gambar ini, yang mana sih yang art gitu loh teman-teman semuanya. Uh, terus, kita akan mulai dengan seni. Seni dulu deh. Nah, yang teman-teman tahu tentang seni itu apa sih? Yang pasti adalah seni kreasi keindahan ya. Kreasi keindahan, proses penciptaan sesuatu yang indah atau signifikan. Kreasi artistik atau produksi artistik. Nah, sekarang timbul nih pertanyaan. Kan nggak semua orang punya standar artistik yang sama gitu. Tidak semua orang tidak semua orang mampu mencerna standar artistik dari si pencipta karya gitu. Nah, itu gimana? Nah, eh kalau saya menjawabnya sih ya balik lagi sih ya, karena seni merupakan ajang untuk ekspresikan diri itu dulu deh. Ajang untuk gimana caranya kalian melihat sesuatu dari sudut pandang kalian dan menampilkannya gitu. Nah, kalian seorang pencipta tidak perlu apa ya, tidak perlu khawatir gitu loh karyanya dia tidak bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Kan sebenarnya mah aliran-aliran dalam seni itu sangat banyak sekali gitu. Jadi tergantung dari gimana cara si pencipta itu, teman-teman semuanya, si pencipta karya. Nah, ya kalau misalnya secara teoritis mah gambar yang tadi di slide 4 ya, gambar yang tadi di slide sebelumnya juga bisa aja sih dimasukkan ke dalam kategori seni sebenarnya. Kategori seni gitu. Cuman ya balik lagi sih yang satu realis, yang satu mungkin alirannya berbeda gitu. Nah, jadi tidak pernah apa ya, memang tidak akan pernah sama cara seseorang dalam mengkreasikan keindahan yang ada di kepalanya dia gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi ya eh, nggak ini juga sih. Mungkin kalau misalnya kalian penikmat aliran realis misalnya yang real, yang mirip-mirip dengan aslinya, ya mungkin akan kesulitan untuk mengapresiasi karya-karya yang mungkin ya berbeda gitu loh dari realisme. Itu sih maksud saya. Semoga bisa dipahami ya penjelasan saya. Kalau memang tidak tidak masih ada pertanyaan, masih menimbulkan sesuatu yang rancu gitu, boleh tuh hubungi saya. Nah, terus keahlian atau skill suatu penciptaan karya seni pastilah diperoleh dari suatu pembelajaran, suatu ya apresiasi pastilah ya, apresiasi dimulai dari mengapresiasi diri sendiri dan orang yang mengapresiasi dia gitu. Terus yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pengamatan. Nah, pengamatan yang dimaksud di sini ketika si seorang pencipta mengamati sesuatu itu gimana sih? Apakah yang ada di kepala dia ya
gunung itu harus hijau, laut itu harus biru, ya nggak masalah gitu. Ataupun gunung itu tidak harus selalu hijau dan laut itu tidak harus selalu biru, ya itu mah nggak masalah juga ya, karena setiap orang ya pengamatannya mah beda-beda. Jangan pernah meragukan diri kalian sendiri, itu aja sih. Jangan pernah langsung membatasi diri kalian bahwasanya gunung itu harus selalu hijau dan laut itu harus selalu biru. Tidak harus seperti itu. Nah, terus representasi. Berbagai representasi dalam publikasi, misalnya fotografi, hal-hal non-tekstual, grafis, artwork, dan sebagainya. Siapa bilang fotografi tidak termasuk ke dalam karya seni? Itu termasuk, teman-teman semuanya. Nah, ya kecuali kalau memang dalam situasi yang ya butuh cepat mungkin ya gitu, ya pastilah asal jepret aja ya. Tapi kalau misalnya kalian berada dalam situasi yang lagi hunting foto misalnya, kalian punya spare waktu ya nggak spare waktu lebih lah gitu. Nah pasti kalian lebih mencoba untuk mengekspresikan diri, nggak sih? Kalian mencoba untuk melihat objek dari sesuatu yang berbeda. Nah, yang seperti itulah kenapa dimaksud fotografi ini termaksud dalam sebuah karya seni. Nah, terus produk kreativitas, ya sudah pasti sih semua hal yang dalam tanda kutip seni ya. Dalam artian bukan hanya lukis gitu-gitu lah ya teman-teman. Fotografi pun masuk. Intinya adalah semua hal yang memang dalam tanda kutip karya seni itu merupakan hasil kreativitas manusia, hasil dalam tanda kutip ya pengejauhan tahan ide yang ada di kepala si manusia tersebut. Nah, cabang seni itu ada seni rupa murni, seni rupa terapah. Nah, kalau kita ngomongin murni dulu nih, seni rupa murni pastilah lukis, patung, pahat, gitu-gitu ya. Terus juga ya gambar mungkin ya, atau apapun lah, pokoknya yang masuk ke kategori itu ya seni rupa murni. Nah, bagaimana dengan seni rupa terapan? Seni rupa terapan ini kayak, kalian pernah lihat nggak sih ada kan vas-vas Cina tuh ada lukisan-lukisannya kan ya? Terus juga ukiran-ukiran di furniture, terus juga ukiran-ukiran di jembatan mungkin ya, lukisan-lukisan di jembatan, terus juga ya banyak yang kita temui di furniture sih, meja, peralatan makan, sendok, piring atau apapun lah, teko. Nah, segala yang dalam bentuk pengaplikasian seperti itu masuk ke seni rupa terapan. Nah, terus yang kedua, itu seni pertunjukan, seni musik, seni drama, tari, sinematografi, dan pantomim. Terus yang ketiga, itu ada seni sastra, prosa, dan puisi. Nah, siapa bilang sih orang yang menyenangi prosa, orang yang suka baca puisi, itu, wah nih jago bahasa nih, anak bahasa banget nih, gitu. Ya sih, pada dasarnya memang itu masuk ke kategori bahasa ya, tapi gimana caranya dia mempertontonkan, menarik orang agar mau mendengarkan, agar mau nonton dia baca puisi, musikalisasi puisi, itu masuk ke bagian seninya. Lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke seni rupa dulu.
Cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan mengacu pada prinsip estetika. Seni rupa dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu seni murni, kriya, dan desain. Jadi siapa bilang anak desain ya, anak desain apapun interior, produk, kita sendiri ya, kriya, terus juga DKV mungkin siapa bilang itu tidak termasuk ke seni gitu. Itu mereka sebenarnya mah ya suatu cabang ilmu sih sebenarnya, berawal dari akar pohon yang sama. Akar pohonnya ini ya seni rupa ini, rantingnya aja yang beda. Seni murni, kriya, dan desain. Paham nggak sih analogi saya? Semoga bisa dipahami ya. Nah, ya pastilah berawal dari diciptakan dengan mengolah garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur. Nah, ini kan memang dia dasar-dasar elemen-elemen awal desain ya. Nanti kalian akan belajar ini di Nirmana sih teman-teman semuanya. Terus juga mengacu pada prinsip estetika. Nah, pertanyaannya adalah estetika ini apa sih? Apakah sesuatu yang kalian lihat di Pinterest, terus searching, googling dengan keyword estetik gitu, lalu muncul? Bukan sesimpel itu ya teman-teman. Nah, saya tidak akan membahas lebih detail di sini, nanti akan ada bahasannya sendiri tentang prinsip estetika. Cuman secara gambaran besarnya, memang estetika itu adalah keindahan sih, keindahan gitu. Nah, terus seni rupa itu sendiri atau visual art ya, itu dibagi menjadi 2. Seni murni, seni lukis, grafis, seni patung, seni kriya seni, dan keramik seni, itu cabang-cabangnya. Nah, seni terapan ya pasti kriya, desain gitu loh, yang mengaplikasikan ke suatu media. Desain produk gitu misalnya ya, desain interior, itu tadi gimana caranya kita bisa menciptakan kursi yang bukan hanya ya udah yang penting asal duduk gitu. Ya pasti kita harus mempertimbangkan ini teman-teman, apa kenyamanannya, terus juga kan nggak enak juga ya kalau duduk di kursi yang ngebikin pantat pegel misalnya. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal yang merupakan dasar seperti itu masuknya ke seni terapan. Kita mempertimbangkan sesuatu bukan hanya sekedar ajang untuk ya udah ini nih karya gue, bukan hanya sekadar itu sih. Nah, terus setelah desain interior, desain komunikasi visual, terus ada arsitektur. Nah, arsitektur itu masuknya ke seni terapan sebenarnya. Memang ya mungkin ada cabang ilmunya mungkin beda ya. Ada yang mengait-ngaitkan arsitektur dengan teknik sipil mungkin atau apalah gitu. Tapi sebenarnya masuk ke seni terapan. Nah, kalau kriya sendiri itu ya tekstil, gak jauh-jauh sih, tekstil, batik, ikat, celup, ya yang maksud di sini sih kayak tie-dye gitu ya teman-teman, itu masuk ke kriya. Terus tenun, ada kayu, kulit, logam, keramik, anyaman, rotan, bambu, pandan, serat alam, dan lain-lain. Ya, ngomongin kriya mah itu sangat luas banget gitu loh. Memang harus apa ya, tidak harus dikuasai secara semuanya sih ya gitu. Kalian cukup menguasai apa yang jadi konsentrasi kalian saat ini aja. Tapi bukan dalam artian yang lain gak menarik ya, menarik sih gitu loh. Cuman sangat-sangat luas cakupan kriya ini. Nah,
Seni rupa murni. Seni murni atau fine art mengacu kepada karya-karya yang bertujuan pada pemuasan ekspresi pribadi. Jadi gimana kalian memandang sesuatu, kalian memandang dunia ya misalnya ya gitu, atau kalian punya kegalauan lah ya, kegalauan, nah itu kalian limpahkan ke dalam karya. Jadi kalian nggak peduli gitu loh kalau misalnya orang menikmati karya kalian apa enggak, yang penting seperti yang bisa kalian baca di sini, kalian tuh puas gitu. Kalian bisa mengekspresikan diri kalian sendiri. Seni patung, seni lukis, seni keramik, seni grafis, seni instalasi, seni multimedia, itu masuk ke dalam kategori seni rupa murni. Jadi, purpose-nya ya teman-teman, yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah tujuannya. Tujuannya rata-rata sih seni murni atau fine art ini mengacu kepada karya-karya yang bertujuan pada pemuasan ekspresi pribadi. Medianya mah terserah, mau patung, mau multimedia, instalasi, itu mah terserah. Penting purpose-nya ini loh. Kalian ingin ingin mengekspresikan apa sih gitu. Seni rupa murni bergerak di sana. Nah, desain. Mendesain adalah merancang atau mencipta sesuatu, baik secara intuitif ataupun secara sadar untuk tujuan tertentu. Di bold ya di sini untuk tujuan tertentunya gitu. Hakikat mendesain itu pasti memecahkan masalah yang terdiri dari 4W, 1H. What, where, why, who, dan how. Oke. Contohnya seperti ini, teman-teman. Bukan tidak mungkin nanti kalian akan dapat permintaan ya, tolong desainin kartu nama dong. Itu contoh paling simpelnya. Nah, balik lagi, itu mengacu ke tujuan tertentunya ini. Atau mungkin nanti ketika kalian udah lulus nih ya, misalnya anak-anak kria tekstil, tolong bikinin baju untuk gue nikah dong, misalnya seperti itu ya. Itu kan tujuan tertentu juga nih, yang di bold di slideshow-nya, di PowerPoint-nya. Jadi kebanyakan ya pada umumnya mendesain itu ya mungkin bisa juga sih sebagai ekspresi diri gitu loh, seperti seperti seni murni tadi. Mohon maaf saya agak beribet ngomongnya, tapi rata-rata bukan untuk pemuasan diri sendiri teman-teman, tapi kita berbicara mengenai klien di sini, permintaan orang. Kerasa nggak bedanya? Semoga tahu ya maksud saya ya. Kita membuat sesuatu atas dasar permintaan orang gitu. Nah, jadi nggak bisa berperan 100% faktor ekspresi diri tadi ya. Karena di sini ada permintaan seseorang gitu, permintaan klien. Nah, itu contoh simpelnya sih. Nah, kalau untuk tujuan tertentu yang lain gitu ya, yang lain bisa jadi kayak kita kaitkan dengan memecahkan masalah deh. Kita kaitkan dengan memecahkan masalah. Kalian agak concern dengan let's say limbah kain misalnya. Limbah kain gitu. Contoh nih misalnya kalian tinggal di daerah yang ya banyak mungkin ya tukang jahitnya gitu. Terus kain-kain kecilnya itu ya udah kebanyakan mungkin dibuang oleh si tukang jahitnya. Kain-kain perca ya maksud saya, kain-kain kecil lagi saya ngomongnya. Kain-kain perca, sisa-sisaan jahit mungkinnya banyak dibuang oleh si tukang jahitnya tersebut. Nah, ini kan ada masalah di sini. Itu kan akan jadi limbah jatuhnya, akan jadi sampah gitu loh.
Yang rugi kan siapa? Yang rugi kan balik lagi, masyarakat lagi gitu. Nah, kita anggap kalian concern di situ. Nah, terus muncul sebuah pertanyaan, gimana sih caranya agar tidak numpuk sampahnya? Nah, kalian mendesain sesuatu dengan menggunakan kain perca yang tadi. Itu ada, itu apa ya, maksud saya teh sudah masuk ke kategori memecahkan masalah nih teman-teman. Memecahkan masalah, masalahnya adalah limbah, masalahnya adalah mengurangi, tujuannya adalah mengurangi sampah ya teman-teman. Nah, terus tujuan tertentunya yaitu tadi mengurangi sampah dan gimana caranya kalian bisa ya berkontribusi gitu loh. Jadi purpose-nya tuh ada, tujuannya itu ada. Jadi rata-rata tuh ya kalau tidak untuk klien atas permintaan orang dan untuk pemecahan masalah. Mendesain itu apa ya, faktornya itu ada di dua ini. Faktor yang paling mendasarnya itu ada di dua ini. Kita menciptakan karya untuk tujuan tertentu, sekali lagi ya, untuk tujuan tertentu, apakah itu permintaan klien atau untuk memecahkan masalah yang kita lihat di masyarakat. Design is a problem solver, teman-teman. Itu jawaban atas pertanyaan, jawaban atas masalah yang ada di masyarakat. Desain adalah solusi. Itu sih, pada hakikatnya sih seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar, siapa bilang di dalam karya desain tidak bisa mengekspresikan diri? Bisa, sangat bisa. Tapi yang paling berperan pentingnya itu adalah ya itu tadi, tujuan tertentu, terus juga si tujuan lo ngedesain itu apa gitu loh. Itu yang saya maksud dengan tujuan tertentu. Dan memecahkan masalah. Hakikat mendesainnya apa gitu, memecahkan masalah. Itu sih teman-teman. Nah, ke kriya nih kita. Kata kriya berasal dari bahasa Sanskerta. Kriya juga sih ya, cuman nggak ada i-nya gitu. Yang artinya mengerjakan. Kriya merupakan sebuah karya yang dibuat menggunakan keterampilan dengan craftsmanship. Dengan memperhatikan aspek fungsional dan nilai estetika, serta mengandung nilai-nilai filosofis kearifan lokal Nusantara. Nah, jadi keyword-nya di sini ya teman-teman, dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Handmade di sini. Kalau secara teorinya sih ya handmade, dan pada praktek di lapangannya mah ya kriya itu identik dengan handmade. Gitu. Dengan memperhatikan aspek fungsional dan nilai estetika. Nah, disinilah kenapa kriya masuk ke seni terapan. Nah, karena di sini ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya teman-teman, dengan ada aspek-aspek yang diperhatikan di sini. Jadi tidak hanya kain aja gitu, tapi tetap ada indahnya, tetap ada keindahannya. Nah, terus kriya tekstil, kriya logam, kriya kayu, kriya keramik, kriya kulit. Nah, itu merupakan kategori-kategori yang termasuk di kriya itu sendiri. Nah, berbicara mengenai industri kreatif, yaitu pastilah nggak jauh-jauh dari UKM dan UMKM ya. Ada UKM batik di, mohon maaf typo, Pekalongan, terus UMKM rotan di Kalimantan, UKM keramik di Pleret. Industri kreatif merupakan industri yang bergerak di bidang kreatif ya, yang mengandalkan potensi kreativitas manusia. Nah, sebenarnya sih perlu digarisbawahi dulu nih, kalian kalau misalnya mau
dalam tanda kutip mau ngebikin sebuah sebuah badan usaha yang bergerak di industri kreatif, perlu digarisbawahi dulu nih, ada baiknya kalian mengangkat potensi yang ada di daerah kalian, seperti yang ada pada contoh ini, UKM Batik Pekalongan, UKM Rotan Kalimantan, gitu, UKM keramik di Pleret. Kalau misalkan ada yang tinggal di suatu daerah yang pengrajin songket misalnya, ya angkat songketnya. Lebih oke lagi kalau misalnya kalian tahu nih, permasalahannya adalah mereka kesulitan untuk menembus pasar gitu ya, si pengrajin songket tersebut. Kalian berikan sentuhan maksudnya ilmu-ilmu digital marketing di situ, atau ya udah kita pakai e-commerce aja, atau ya apapun lah gitu. Kalian bisa selain memberdayakan mereka, si pengrajin itu, kalian bisa memberikan sentuhan baru yang mereka belum mengetahui. Nah, terus juga problem-problem yang terjadi selama ini sih, mereka belum tahu selera pasar itu seperti apa gitu loh. Nah, jadi kalau kalian kalau kalian ingin membuat sebuah unit usaha yang bergerak di industri kreatif, itu sangat memungkinkan sebenarnya dengan kalian belajar di Kria ini gitu loh. Dengan kalian belajar desain dan sebagainya, otomatis kan selera taste kalian sendiri, terus juga bukan hanya, saya nggak ngomongin tentang objek desainnya ya, tapi include warnanya juga. Itu bisa diasah, bisa disampaikan ke mereka, oh kalau untuk menyasar target anak muda itu permainan warnanya seperti ini loh gitu. Nah, ini yang informasi-informasi ini yang kebanyakan mereka-mereka itu belum ketahui gitu. Jadi ya sangat mungkin loh teman-teman kalau kalian bisa bergerak, bisa bisa punya badan usaha yang bergerak di industri kreatif sendiri. Nah, ya ini pasti semua orang pada tahu ya, kalian juga pada tahu lah pastilah. Brand Matoa, terus juga Neon Bags, terus juga Sejauh Mata Memandang, Batik and Apparel. Ketika berbicara sejauh mata memandang kan ya tidak nggak kayak batik pada umumnya ya gitu. Kan biasanya kalau batik mah full gitu nggak sih? Full di bajunya, pokoknya full lah gitu. Nah, kalau Sejauh Mata Memandang kan minimalis, tidak seperti batik pada umumnya. Nah, kalian ini diharapkan ya memberikan kreasi sih kepada para pengrajin-pengrajin gitu. Jadi mereka pun bisa menumbuhkan daya ciptanya gitu. Nah, kreativitas itu bagian terpenting modal atau potensi dalam bidang seni rupa. Kebanyakan orang-orang hanya sekedar bisa, tapi tidak kreatif. Paham nggak sih maksud saya? Contoh nih ya, tadi saya sebutin tentang Sejauh Mata Memandang. Kan kebanyakan batik itu full ya teman-teman, tapi Sejauh Mata Memandang mah tidak gitu. Dia memberikan sebuah sentuhan yang berbeda. Nah, inilah yang dimaksud dengan kreasi, dimaksud dengan kreativitas. Nah, industri kreatif, industri yang bergerak di bidang kreatif yang mengandalkan potensi kreativitas manusia. Jadi ya memang diharapkan sih memberikan sesuatu yang beda ya, memberikan sesuatu yang beda terhadap produk-produk yang sudah ada selama ini. Nah, mengenai urgensi sendiri, urgensi belajar PSSRDKIK ini, itu sebagai pemahaman mengenai dunia seni. Sebagai pendahuluan untuk mengenal dunia seni, desain, dan kriya. Karena pada perkuliahan ke depan akan banyak dibahas mengenai unsur pembangun seni, desain, dan kriya. Nah, jadi kalian tidak usah menolak gitu, tidak usah menyangkal kalau
wah gue bukan anak seni, tapi gue anak desain. Sama aja sebenarnya, sama aja. Cuman medianya berbeda, gitu aja sih teman-teman. Untuk proyeksi lulusannya sendiri, itu sebagai calon sarjana yang akan bekerja di bidang industri kelak. Maka dibutuhkan pemahaman mengenai ruang lingkup industri kreatif. Gitu sih. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini, telah mendengarkan penjelasan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika teman-teman mungkin masih belum mengerti atau masih ada yang belum jelas ya, cara penyampaian saya mungkin masih belum begitu sempurna ke teman-teman semuanya. Kalau memang misalkan ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan langsung saja ke saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, apapun untuk teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan penjelasan saya. Tetap sehat, dah.